Sahabat semua, para buzzer mulai bergerak lagi. Ya, faktanya bisa kita lihat ketika kemudian media menjadi ricuh, ya, netizen menjadi ramai. Ya, karena memang kita saksikan bersama-sama dan seterusnya selama ini bahwa apa yang mereka lakukan selalu ujungnya pada potensi perpecahan rakyat. Dan begitu ya. Kita simak saja kemarin misalkan Ade Armando membuat statement yang sungguh mengerikan. Menyalahkan supporter Arema Malang. Justru ketika para supporter itu sedang berduka hari ini. Kok bisa-bisanya gitu ngomong begitu? Padahal dia tidak tahu apa-apa. Dia hanya melihat dari selintingan video-video saja di handphonenya. Kan begitu ya. Dia nggak tahu persis apa yang terjadi di sana. Sudah memberikan kesimpulan yang seperti itu. Sebelumnya, dia juga fitnah Anies Baswedan. Bahwa Anies Baswedan menggelontorkan uang yang sangat besar katanya. Untuk menggandeng orang-orang berpindah yang tadinya anti Anies menjadi pro Anies. Tidak ada tanpa fakta, tanpa bukti. Memang dengan gaya bahasa yang diperhalus gitu. Mungkin juga nanti kalau dituduh bisa jadi, loh saya kan bilang itu saya dengar kabar. Itu kan nggak tahu benar enggaknya. Nah itulah cara-cara Ade Armando. Dan seterusnya lah. Semua yang dilakukan oleh Bansat memang berpotensi untuk memecah belah. Dan kali ini ketika Anies Baswedan diusung oleh Nasdem, maka Buzzer punya sasaran baru. Siapa itu? Ya Nasdem. Karena Nasdem mengusung Anies, maka Nasdem dihantam sekarang besar-besaran terus-menerus oleh para buzzer. Begitulah cara mereka. Dan saya kira kita semua sepakat, sampai semua tokoh bangsa bicara hal yang sama, bahwa yang memecah belah negeri ini salah satunya adalah apa yang dilakukan oleh para buzzer. Kan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat apa fitnah yang ditujukan kepada buzzer. Kepada Nasdem oleh buzzer ya. Kita lihat buzzer, ini thumbnail yang sahabat semua sudah klik barusan. Buzzer dalam tanda kurung Ganjaris. Iya, karena kan kita tahu seluruh buzzer berkumpul di Ganjaris. Ini gambarnya ketika mereka deklarasi Ganjaris. Ya, dari ujung tuh siapa ya, saya nggak tahu namanya, tapi hampir setiap hari muncul di Cokro TV. Kemudian yang kedua dari kiri, Zen Kribo. Zen Kribo, kemudian Rudi Eskamri, Eko Kuntadi, Denny Siregar, kemudian Ade Armando, Guntur Romli, paling ujung sebelah kanan saya nggak tahu itu siapa. Buzzer semua ngumpul di Ganjaris. Jadi kalau sekarang kita sebut buzzer, apakah itu sudah sama dengan Ganjaris? Dan tentu kalau statement buzzer harus dimusnahkan, saya kira sih kita sepakat ya. Tapi kalau nih dari sahabat semua ada yang nggak sepakat, oh buzzer jangan dimusnahkan, tolong sampaikan di kolom komentar ya. Kenapa buzzer jangan dimusnahkan? Oke, kita masuk ke beritanya ya. Ini berita pertama kita ambil dari Twitter. Ini saya kira, saya tidak mau menuduh, tapi lihat pola caranya ini samalah dengan cara-cara yang para buzzer lakukan selama ini. Memfitnah. Oke, kita lihat. Satu persatu pada hengkang dari Partai Nasdrun. Nasdrun ini singkatan yang dipakai hari ini oleh kubu mereka, oleh para buzzer, untuk menyebut Nasdem. Jadi drunnya tentu dari mana lagi kalau bukan dari kadrun. Jadi Nasdem mereka plesetkan sekarang menjadi Nasdrun. Jahat bukan? Ya. Kemudian dia tulis tuh, salah Nasdem katanya. Nomor 1 Nilo Jelantik. Nilo Jelantik itu ya, dia katanya menyatakan keluar dari Nasdem per 3 Oktober kemarin. Saat ketika Nasdem mengusung Anies Baswedan. Tapi kita juga tahu Nilo Jelantik ini sekolam juga sama mereka. Sama para buzzer itu. Jadi malah banyak yang menyatakan kesenangan, ya syukurlah dia keluar dari Nasdem. Toh yang tidak ada juga yang dia kontribusikan untuk Nasdem selama ini. Bahkan narasi-narasinya barangkali ya sama dengan para buzzer itu. Yang kedua, Romli Atmasasmita. Jadi Jawa Barat ya kalau nama dilihat dari namanya. Ini dia keluar dari Nasdem itu tahun 2013.
kalau tidak salah. Pokoknya sudah sangat lama. Ini luar biasa kan? Dikaitkan dengan kondisi hari ini kan ngaco itu. Nomor 3 menyusul. Nasibnya akan seperti Demokrat, banyak yang hengkang, akhirnya jadi partai buram. Oh, ini ngambil foto ini. Anggota Dewan Pakar DPP Partai Nasional Demokrat sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Nasdem Jawa Barat, Romli Atmasasmita menyatakan mundur dari partainya. Mulai hari ini dan seterusnya saya bukan lagi anggota Partai Nasdem. Nah, ini dia posting kemarin tanggal 4. Kita lihat gambarnya yang ada di bawah nih. Kata dia makanya dibuletin nih, dalam konferensi pers di Bandung Rabu 30 Januari tahun 2013. Sudah sangat lama, 9 tahun yang lalu, tapi masih digoreng, dikaitkan ke sini, namanya kan fitnah. Kan luar biasa ini fitnah ke ke Nasdem menjadi sangat kencang gitu. Kerjaan buzzer memang mengerikan juga ya. Saya kira banyak yang tidak terpengaruh, tapi masih banyak yang terpengaruh. Karena itu, SJ Channel berada di garda terdepan untuk menentang narasi-narasi itu semua. Begitu ya. Yang ini fakta yang terjadi pada Nasdem. Kalau tadi Nasdem difitnah, orang-orangnya akan segera mulai keluar. Faktanya begini, dari Kumparan News. Anies beri dampak positif ke Nasdem. Apa itu? Wasekjen DPP Nasdem Hermawi Taslim mengungkap ada dampak positif besar bagi partainya sejak resmi mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Menurut dia, ada sekitar 3.600 orang yang bergabung ke Partai Nasdem secara daring sejak Anies dideklarasikan sebagai bakal capres Nasdem. Baru 1 hari Nasdem mengumumkan Anies sebagai capres, 3.600 bergabung. Luar biasa kan? Ini kalau tadi ada 1-2 nih, siapa nih, saya lupa namanya nih, Jelantik siapa gitu, keluar ya tidak berbanding dengan 3.600 orang yang bergabung. Ingat loh, 1 suara dalam penghitungan elektoral itu sama siapapun, mau dia orang kaya, orang miskin, orang pintar, orang tidak pintar, orang kota, orang desa, nilainya sama 1. Apalagi dia termasuk sekelompok para buzzer itu. Ya sudah, itu pala bagus saja keluar dari Nasdem. Saya bukan kader Nasdem, saya juga tidak pernah mencoblos Nasdem, tapi saya mengapresiasi Partai Nasdem yang sudah mendeklarasikan mengusung Anies sebagai capres. Saya kira sebentar lagi ini akan disusul oleh Demokrat, kemudian PKS. Atau opsi keduanya, bersamaan 3 partai ini langsung mengusung Anies Baswedan bersama calonnya. Salah satu yang potensial tentu adalah AHY. Meski opsi lain ada Khofifah Indar Parawansa, ada Andika Perkasa, dan seterusnya. Nah, dugaan saya, bacaan saya adalah ini akan segera terjadi dalam waktu yang tidak lama lagi ya. Tidak akan melewati tahun inilah, maksimal itu. Oke ya, terima kasih ya sahabat semua sudah menemani saya di diskusi sore kita yang cukup cerah. Gitu. Mudah-mudahan kita akan terus memantau proses-proses ini. Setiap ada narasi negatif, penyerangan, fitnah, caci maki dari kelompok buzzer, maka saya akan menjadi orang yang berada di garda terdepan untuk meluruskannya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.